Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan antara agen dan distributor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vernika Vertisia, saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam atau UIB dengan nomor NPM 1841162. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian agen. Jadi agen itu suatu badan usaha atau perorangan sebagai perantara melakukan suatu perjanjian atau kerjasama dengan prinsipal. Prinsipal itu adalah sebuah perusahaan ternama gitu, misalnya perusahaan Indomie. Berarti perantara itu melakukan pemasaran dengan prinsipal gitu. Jadi dia menjual barang dari si prinsipal gitu kan. Tadi tanpa atau tidak adanya pemindahan hak atau kepemilikan atas barang yang dijual oleh agen. Jadi Indomaret hanya membantu perusahaan Indomie untuk menyalurkan barang atau produknya kepada seluruh konsumen. Jadi Indomaret itu sebagai perantara. Jadi keuntungan serta tanggung jawab atas produk tersebut itu tetap berada di tangan Indomie atau prinsipal kan. Kemudian distributor itu adalah suatu badan usaha atau perorangan. Mereka melakukan suatu perjanjian tuh atas nama diri sendiri atau atas nama brand sendiri. Misalnya mereka melakukan kerjasama dengan suatu restoran atau perusahaan makanan atau minuman. Tapi mereka itu memiliki brand atau nama sendiri gitu. Jadi untuk kepentingannya sendiri. Jadi perjanjian tersebut tuh bukan hanya pemasaran, tetapi mereka juga bisa menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pemasaran. Berarti mereka boleh stok barang sebanyak-banyaknya. Dan keuntungannya itu hanya untuk pribadi. Jadi mereka, kalau agen kan, mereka mendapatkan keuntungan tuh berupa komisi. Komisi didapat itu dari hasil penjualan yang didapat oleh si perantara. Misalnya mereka sebulan bisa jual Indomie 10 dus. Yaudah, misalnya 1 dus mereka untungnya 5.000, berarti cuma 50.000. Sedangkan distributor, mereka itu bisa membuka harganya sendiri. Jadi mereka itu tidak perlu mengikuti harga dari perusahaan tersebut atau prinsipal tersebut. Ngerti nggak? Jadi distributor itu dia bebas mau kasih harga berapa ke konsumen, kemudian resiko yang dimiliki oleh si distributor tuh lebih besar, tetapi keuntungannya pun lebih besar, jadi nggak berupa komisi gitu ya. Sedangkan agen tuh harganya tuh berdasarkan dari perusahaan tersebut. Misalnya Indomie dia jual satu bungkus mie 2.000, yaudah si agen pun ikut 2.000. Sedangkan yang distributor tuh terserah dia, karena dia bisa memakai brand sendiri, terus kepemilikannya sendiri. Misalnya dia punya toko, misalnya dia ambil perusahaan makanan, contohnya makanan cepat saji gitu kan. Mereka tapi buatnya nggak mengikuti yang prinsipal, tapi bahan-bahannya dari prinsipal, ngerti nggak? Jadi tetap si perusahaan itu tetap melakukan menyetok barang atau ambil keperluannya tuh dari prinsipal, tetapi dia stok sendiri, kemudian dia jual ke konsumen tuh dengan harga sendiri juga gitu loh. Jadi distributor tuh barang yang sudah dijual itu sudah pasti adalah kepemilikan pribadi atau kepemilikan yang dipegang oleh distributor. Jadi dia itu nggak ada sangkut pautnya dengan prinsipal lagi. Jadi konsumen tuh, kalau agen kan sangkut pautnya tuh masih tetap ada sama si prinsipal. Sedangkan distributor tuh konsumen tuh sangkut pautnya langsung di distributor, jadi nggak langsung ke prinsipal, karena
di si distributor ini dia udah pakai brand sendiri atau kepemilikan sendiri, jadi otomatis pertanggungjawabannya atau mengalami kerugian atau ada masalah dengan produk tersebut, berarti yang tanggung jawabnya tuh distributor. Jadi prinsipal itu udah nggak ada hubungannya lagi, sedangkan yang agen ini ada karena dia masih tetap pakai si brandnya prinsipal. Nah, selanjutnya saya bakalan kasih sketsa, saya bakalan jelasin lagi perbedaannya ya. Nah, ini ada sketsa yang saya buat. Jadi ada prinsipal, agen, distributor, dan konsumen. Jadi agen ini mereka hanya melakukan pemasaran kepada prinsipal. Kemudian konsumen ini dapat membeli barang melalui agen. Agen ini bisa dibilang sebagai perantara. Jadi Indomie ini dia kayak nitip barang jual ke agen. Agen ini kayak Indomaret gitu. Kemudian dari Indomaret konsumen dapat membeli gitu loh. Ngerti nggak? Jadi misalnya mereka dapat beli barang Indominya expired, berarti konsumen ini dapat protes. Ngerti nggak? Dapat prosesnya nanti langsungnya ke Indomie tersebut. Sedangkan kalau distributor ini nggak bisa. Kenapa? Karena distributor ini dia udah memakai brand sendiri. Jadi mereka itu cuman beli barang dari Indomie, tapi mereka menggunakan stok barangnya tuh dia sendiri, terus kemudian dia buat brand sendiri gitu loh. Terus baru dinyalurkan ke konsumen, terus dari konsumen ini mereka akan menyalurkan lagi ke konsumen yang lain. Jadi dia tuh turun-temurun gitu. Jadi kalau misalnya ada barang tersebut yang rusak, pertanggungjawabnya langsung ke distributor, nggak bisa langsung ke prinsipal. Kenapa? Karena distributor tersebut memakai brand sendiri, jadi mereka tuh nggak memakai nama yang dimiliki oleh Indomie tersebut, mereka ganti nama jadi apa gitu. Kemudian agen ini mereka tetap menggunakan harga yang ditentukan oleh si prinsipal. Misalnya satu bungkus Indomie 2.000, yaudah agen ini bakal jual Indomie ke konsumennya tuh seharga 2.000, sedangkan si distributor ini enggak, karena mereka udah stok barangnya sendiri. Jadi mereka terserah mau jual dengan harga berapapun, tapi resiko keuntungan kerugiannya lebih besar di distributor, sedangkan agen enggak. Agen itu kerugiannya, keuntungannya tuh tergantung hasil penjualannya. Misalnya dia jualnya 2.000, dia untungnya 100 perak, ya udah dia pertanggungjawabnya cuman sedikit lebih rendah lah dibanding distributor.